Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Aman yang Allah muliakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita berada di pada malam yang ke berapa? 12 ya? Iya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa hujan terinti-rinti. Alhamdulillah. Kemudian Allah juga curahkan rahmat-Nya kepada kita berupa kesempatan dan kesempatan. Sebelum berbuka tadi, istri saya menyatakan, "Bang, tetangga belakang orang tuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." Satu lagi, "Bang, ini apa kabar? Tetangga di kampung juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." Cobalah Bapak Ibu bayangkan, seandainya Allah cabut nyawa kita di dalam bulan Ramadan ini, kita tidak sempat apa-apa. Tapi alhamdulillah, kalau kita meninggalnya dalam keadaan sudah bertaubat dan di dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan maksiat, ini yang berat. Bapak-bapak, ibu jamaah yang telah Allah muliakan, puji syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang telah berikan. Nikmat kesehatan dan kesempatan inilah yang paling berharga Bapak Ibu. Kalaulah Allah cabut nikmatnya berupa oksigen itu, berapa kita bayar bertabungnya? Kalaulah satu organ tubuh kita tidak berfungsi, berapa yang harus kita bayarkan untuk cuci darah di rumah sakit itu? Berapa yang harus kita keluarkan untuk biaya kita sendiri? Alhamdulillah, pada malam yang ke-12 ini Allah masih izinkan kita, Allah masih pertemukan kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Siangnya kita berpuasa, pada malamnya kita melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah, dan melanjutkan nanti tarawih, witir, dan tadarus Al-Quran. Jadi selagi saya mengimbau kepada Bapak Ibu, mari kita syukuri dan kita perbanyak amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian juga salat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bagi ada yang mencatat, sesuai judul yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru ialah nafkah dalam keluarga. Ya, nafkah dalam keluarga. Nafkah berasal dari nafkah, jamaknya nafkah atau infak, menghabiskan atau mengeluarkan. Jadi secara bahasa, infak atau nafkah itu apa? Sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu bagi ada yang mencatat. Catat ya, sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian menurut pendapat lain, bahwasanya infak itu ialah, nafkah itu ialah harta yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Tuh.
Kemudian secara istilah apa? Kecukupan yang diberikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, pakaian. Nah, ini kebutuhan ini yang harus dipenuhi. Apa dasarnya? Dasarnya coba lihat di dalam surah Al-Baqarah. Allah telah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Pada kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, yang berkewajiban memberikan makan, pakaian, rizquhunna wa kiswatuhunna ialah ayah. Jadi yang memberikan nafkah itu yang berkewajiban itu ialah seorang ayah. Jadi kita bapak-bapak sebagai seorang suami berkewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Dasarnya apa? Ini dia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian dasar lain ialah di dalam surat At-Tolak. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Jadi Allah telah perintahkan kita. Yang pertama, makanan. Apa yang kita makan itu yang akan kita berikan kepada istri kita. Pakaian apa yang kita pakai, seperti itulah pakaian istri kita. Di mana kita tempat tinggal, disitulah istri kita bertempat tinggal. Dan dasarnya. Jadi tidak sembarang-sembarang. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala At-Tolak ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Artinya apa? Kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada istri kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi jangan sampai bapak, ibu-ibu yang menuntut berlebih-lebihan terhadap suami. Kalau gajinya cuma sekian, sesuaikan dengan gajinya ibu. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau tak ada, sama-sama rasulkan. Kenapa begitu? Karena dulu kita telah berjanji sebelum menikah itu, bagaimana nanti kalau setelah kita menikah, apa mau hidup sama abang? Hidup apa adanya? Abang cuma kerja ini apa adanya? Tidak ada apa-apa kerja lain. Gajinya cuma sekian. Mau bang? Tetapi kenyataannya setelah menikah, apa yang terjadi? Dia tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada suaminya. Padahal Allah telah perintahkan kita wajib mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan. Jadi Bapak Ibu, kewajiban kami sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada Bapak Ibu, kepada ibu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dasar dari Al-Baqarah
233, At-Tolak ayat 6 dan ayat 7. Sesuai dengan kadar kemampuan kami. Bagaimana kalau suami kami ini banyak hartanya, uangnya berlebih, tanahnya berlipat-lipat, tapi dia pelit? Nah, ini masalah. Apa yang terjadi? Saya rasa di sini tidak ada. Di zaman Rasulullah SAW pernah dicontoh, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, suami saya bernama Abu Sufyan, orangnya pelit, tak mau mengeluarkan hartanya ya Allah untuk kebutuhan saya seorang istri, saya istrinya dan anaknya, tak mau dia mengeluarkan sedikit pun. Kemudian saya mengambilnya sedikit tanpa sepengetahuannya. Wahai Rasul, apakah boleh? Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, ambil secukup untuk kebutuhan istri dan kebutuhan anak. Jadi saya rasa kalau di sini tidak ada Abu Sufyan zaman dahulu. Semua kebutuhan ibu-ibu yakin saya terpenuhi oleh bapak-bapak sini. Tempat tinggal, insya Allah tak lebih berlebihan, bisa. Makanan, alhamdulillah. Pakaian, insya Allah cukup kalau tengok. Kalau tengok untuk lingkungan risiko, alhamdulillah semua itu. Tapi kalau tempat kami itu, wah, luar biasa. Beberapa orang setiap hari adu juga gara-gara itu. Suaminya pergi mencari nafkah, dihalanginya. Suami, Ustaz, saya mau mencari nafkah untuk istri saya, tapi istri saya ini dia tidak sanggup untuk tinggal sendirian. Lumayan. Ketika suaminya mau mencari nafkah, dihalangi pula, dibatasi oleh istrinya. Janganlah lama-lama, terlalu perhatian juga. Jadi nafkah kita sebagai seorang suami wajib kita bayarkan kepada istri kita, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah, itu makanya istri itu tidak bisa tinggal jauh-jauh dari suaminya, karena ada yang harus dia. Bapak-bapak, ibu jemaah yang Allah muliakan. Nah, jadi itu dia. Apa ganjaran kita memberikan nafkah kepada keluarga kita? Dalam satu hadis dikatakan, 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah, ditambah 1 dinar lagi untuk memerdekakan budak, ditambah 1 dinar lagi untuk membantu fakir miskin, dibandingkan 1 dinar untuk membantu keluargamu, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya. Jadi begitulah wajibnya Bapak Ibu, kita membantu memberikan nafkah kepada istri kita dan keluarga kita. Bapak-bapak, ibu jemaah yang Allah muliakan. Jadi di kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita semua, saya pribadi dan kita semua, marilah kita bahagiakan istri kita, anak kita, keluarga kita penuhi semua kebutuhannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.